biasa terkait pergantian itu. Makanya saya tidak pernah mau menanggapi apapun yang disampaikan. Saya menganggap ini teman-teman karena nggak tahu kondisional. Oke, halo rekan-rekan Sekambal 2 TV. Kembali lagi bertemu dengan agak pucat nih Bang Andri. Apa ceritanya? Sakit atau gimana? Sakit. Aduh, suara pun agak parah nih ya. Apa, demam atau gimana Bang? Demam. Setelah pulang dari Padang, kita nggak bisa berangkat ke Pekanbaru. Ya. Karena sakit. Oke, kayaknya Abang sudah langsung mengerucutkan pertanyaanku yang hampir sebenarnya sama. Apa tuh? Di Padang luar biasa Bang. Nah, Ya kan, luar biasa. Tapi melawan PSPS dianggap anak-anak PSMS tidak seperti melawan Semen Padang. Bahkan ada yang nulis setelan pabrik katanya kurang ajar nih yang nulis ini. Gimana menurut Abang sendiri? Karena Abang ada di Padang dan mungkin menonton bagaimana ketika melawan PSPS. main sama PSPS jelek. Itu yang pertama. Tidak Seluruh manajemen mengaku itu. jelek. Oke. Jelek, tidak sebagaimana skenario yang diinginkan oleh semua orang. Kalau ditanya ada apa pada saat itu, karena saya nggak di sana, saya nggak bisa jawab. Oke. Yang kedua, istilah setelan pabrik itu benar. Oh, Abang mengaminkan itu? Iya, Setuju? kenapa? Artinya Oke. kan begitulah main kita dari 2 pertandingan awal yang pada saat itu terjadi dan kembali lagi pada saat pertandingan melawan Pekanbaru. Yes. Ada apa sebenarnya yang terjadi kemana anak? Saya nggak begitu paham. Oke. Tapi kayaknya nggak ada masalah-masalah yang sifatnya fisikal, nggak ada, Oke. psikologis nggak ada. Seminggu salah Ya, istirahat cuman ya. saya diskusi sama teman-teman pelatih tadi sama Musuh Miftah, memang ada beberapa pemain pada saat dari Padang ke Pekanbaru itu sakit. Oke. Itu sakit, ada Ihsan sakit, Oke. Ican juga tidak dalam performa yang Terbaik. terbaiknya, kan gitu kan. Sousa juga begitu karena katanya ada narik paha dalamnya. Oke. Nah, lalu penjaga gawang juga rotasi kan, Ya. masuk Gali. si Dimas Gali, ya karena berimbang saya pikir. Jadi ada apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa, hanya masalahnya jelek main. Oke. Saya menganggap off day Oke. pada hari itu, ya syukur saja masih bisa seri. Iya. Terakhir Rahmat Hidayat Kenapa Rahmat Hidayat? membuat gol. Penalti. Ya. Pertanyaan gampang Bang. Aku sih suka ya dengan Riba Connection Bang ya. Tulisan-tulisannya keren gitu. Berteman juga sama beliau lah gitu. Dia membuat sebuah statistik mungkin dengan asing kita. Sosa hanya bisa membuat 2 gol. Satu terakhir lawan Persiraja dan penalti. lawan Semen Padang. Yes. Terus ternyata mungkin dia nggak nulis gitu, tapi mungkin kalau tanggapan kayaknya nih asing kita nih perlu nih seperti Persiraja. Abang setuju nggak dengan kalimat? Ternyata asing kita bukan bomber yang ganas. Abang setuju nggak dengan itu? Saya gimana ya? Terkait dengan asing ini, Ya. Sosa 2 gol, Kim Oke, baru 1 gol. 1 gol. Ya, Sosa tidak memenuhi ekspektasi banyak orang dengan golnya yang baru 2 gol. Saya Oke. sepakat di situ. Oke. Saya sepakat di situ. Ya, baru ya. baru 2 gol dan Ya. belum memenuhi ekspektasi teman-teman supporter dan penonton yang lain Oke. atau pendukung SMS yang lain. Saya Ya. sepakat untuk itu. Nah, Oke. akan ada evaluasi, akan ada diskusi kita dengan Siap. coaching team, itu Oke. pasti. Nah, apabila memang nanti coaching team menginginkan evaluasi secara komprehensif Oke. kepada asing kita, kenapa tidak? Oh iya. Nah, tapi di manajemen itu kan bukan hanya Andri Mahyar sendiri, Sepakat. ya. Keputusan kolektif kolegial. Sama dengan pada saat yang kemarin itu ribut-ribut tuh. Nah, seolah-olah kita jadi public enemy, tapi nggak masalah Bang Iman. Mungkin teman-teman hanya taunya kita, padahal di dalam kan bukan hanya ada kita gitu kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita putuskan sendiri. Oke. Itu sih kira-kira. Oke. Di latihan sudah muncul Guntur Triaji. Reuni lagi lah ya, jadi bilang. Gimana nih Bang? Walaupun mungkin secara aturan kayaknya belum bisa main lawan Sriwijaya terakhir nanti kan. Belum. Minggu ini kan. Hari Senin. Senin belum. Tapi mungkin putaran kedua. Berarti kalau orang membaca akan ada nih seperti, nggak mungkin dong penambahan lagi pemain. Pasti Kenapa akan nggak ada mungkin? pengurangan. Kenapa nggak mungkin? Kita kemarin pendaftaran kita ini kan belum seluruhnya kita ambil kuotanya. Oke. Kalau saya nggak salah sekitar 29, sementara kuota 35 ya. Oke, 35. Masih ada. Oh, karena ada kiper yang dipinjamkan ya Bang ya. Kan, dicabut kan ke EPA. Ya. Nah, apakah kemungkinan akan ada penambahan lagi? Insya Allah ada. Kita lihat nanti. Nah, kali ini Pak Direktur
sedang berburu pemain-pemain tersebut untuk bernegosiasi ya Oke. dengan klub-klub yang pemain-pemainnya kita ajukan. Liga 1 juga bang? Liga 1 Pinjam atau pasti loan, pasti? pasti loan, pasti pinjam. Ya, Mudah-mudahan negosiasinya tidak sulit ya, sehingga kita bisa dapat pemain-pemain yang grade A oke. untuk mengisi beberapa pos yang kita anggap masih harus ada perubahan dan perbaikan. Oke. Bang, sedikit loh bang. Ada gol-gol kita ketika lawan Padang lah kita lihat ya. Asing fan Padang gol kedua juga. Bawah, maksudnya bang mau cerita bawah. Ya pasti komunikasinya gimana? Kita bicara dulu komunikasi bang. Ya. Karena kalau misalnya kita lihat seorang Joko di Semen Padang, kepala dada dia tumpah ruahkan untuk menghalau bola gitu kan. Oh iya. Nah, tapi gimana menurut abang sektor belakang kita Sektor belakang masih pasti ada kekurangan. Oke. Masih kekurangan. Nah kemudian kalau kita lihat gol, kita tidak mau menyalahkan 1-2 Ya, pemain. betul, sepakat. Kalau kita mau menyalahkan itu dari mulai tengah pada saat Saiful membawa bola dibiarkan Iya. saja mundur lalu bisa crossing itu juga. Dan malamnya itu setelah pulang dari stadion kita langsung meeting dengan pelatih. Langsung meeting dengan pelatih. Tanpa pemain ya? Tanpa pemain, saya, Coach Miftah, kemudian Coach Agus Triyono. Oke. Eh, Karena beliau kiper ya pelatihnya ya, kawan. kita bertiga karena artinya teman-teman juga sudah bisa membaca pada saat Ya, itu ya. apa yang saya sampaikan terkait itu karena itu bolanya penjaga gawang. Seharusnya. Bang Iman kan penjaga gawang. Dilempar kawan. Iman kan juga penjaga gawang. Jadi bolanya tapi kita kan tidak bisa menyalahkan 100% pada saat itu apa yang terjadi Ya. Di lapangan, bagaimana psikologis yang terjadi kan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pertandingan. Nah, tetap ada evaluasi dari hari ke hari. Minus pertandingan melawan Padang, PSPS juga ya. itu jelek sekali. Saya akui itu jelek, Ya. sangat jelek. Seperti ada kehilangan kehilangan Motivasi sebuah atau gimana? Bukan motivasi ya, kehilangan Corak bermain. Yang terlampau santai kalau saya bilang yang sebenarnya kita bisa ambil karena kita kuasai Pertandingan 70% lebih kita kuasai bang. lah, hanya saja kan shoot on goal Ya. sedikit ya. Ya. Nah, itu sih kalau yang saya bilang. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mau menyalahkan segala macam. Yang jelek kita. Oke. Habis. Kalau menurut abang bukan faktor karena ada mohon maaf ada Coach Saragi. Oh nggak ada. Nggak ada. Misalnya segan-seganan jadi nggak ada gitu ya. Ini sepak bola profesional. Pure kesalahan kita kalau Ya menurut sama abang. dengan pada saat kan ada beberapa orang yang mendm saya, Coach Saragi nggak punya etika, bla bla. Nggak ada cerita nggak punya etika. Coach Saragi berada dalam dunia sepak bola profesional. Di tim lain Di tim lain. Nah dia punya motivasi sendiri. Itu wajar. Nah itulah profesional sepak bola. Siap. Bagaimana dia tatkala di sini tidak menjadi hal yang buruk bagi saya, lalu kemudian digantikan oleh Coach Miftah juga bukan merupakan suatu hal yang luar biasa terkait pergantian itu. Makanya saya tidak pernah mau menanggapi apapun yang disampaikan. Saya menganggap ini teman-teman karena nggak tahu kondisional dan tidak perlu saya jawab. Sampaikan semua. Tidak perlu. Nah ini kebetulan si Kambal datang. Ada sedikit klarifikasi. Jadi Apa tidak itu, semuanya Andri Mahir punya hak untuk memutuskan sesuatu. Itu yang paling penting gitu kan. Siap, Jadi siap. ada atasan-atasan kita atau orang-orang yang juga di manajemen yang juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Oke. Jadi artinya bukan melulu pemikiran dan keputusan itu Andri Mahir yang ngambil gitu bang ya? Logiknya begini, Coach Saragi itu salah satu yang merekomendasikan tatkala saya sebelum berangkat haji. Itu saya menyampaikan ada beberapa pelatih lokal yang saya termasuk sebutkan nama beliau. Nah proses beliau masuk ke PSMS tatkala saya berada di Mekah. Siap. Nah saya berhubungan baik dengan Saragi. Ya. Diskusi-diskusi kita baik. Nah, plus dan minus pasti ada sebagai manusia dan sebagai pelatih. Nah, lalu cerita soal statistik A, B, C, D, E itu tidak bisa apple to apple disandingkan dengan Miftah hari ini. Karena Miftah megang Tegal, lalu bagaimana kondisional di Tegal kan kita juga tidak paham. Nah, begitu juga. Lalu apakah Coach Saragi dianggap jelek? Sebahagian orang mengatakan itu. Setiap hari DM saya, DM Mas Ari, DM-nya teman-teman manajemen itu penuh dengan itu. Ganti pelatih, tapi itu tidak menjadi dasar bagi saya untuk kemudian menganggap dia jelek. Nah, saya masih berkomunikasi baik sampai 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, kalau ditanya Andri, masa nggak tahu kalau dia mau diganti? Pasti saya tahu. Tapi kapan pergantian itu terjadi?
itu kan sudah berjalan waktunya. Oke. Kan begitu kan. Iya. Lalu mau mencoba menyalahkan siapa? Menyalahkan hal yang mana? Hari ini Miftah membawa 2 poin dari 2 laga tandang. Oke. Itu juga hal yang baik. Kita dua tandang pertama di Semen Padang Ya. juga tim kuat hari Oke. ini. Pekanbaru juga punya motivasi baru di mana Saragi ada di sana. Oke. Nah hari lalu kita mau menyatakan bahwasannya pelatih yang sekarang jelek, kan nggak bisa juga. Tapi artinya kan PSMS belum terkalahkan, walaupun ya kembali lagi yang dulu ya, Persatuan Sepak Bola Main Seri katanya Bang. Ya tren seri ini kalau kita mau ambil dari awal pada saat kapan mulai? Ya awal ketika melawan kita Sada. Lalu Di kandang Sada juga tuh Bang sebenarnya Bang. Sada dilanjutkan Oke. pada saat main sama Persiraja di Medan. Yes. Lalu Menang. kita menang, Lawan lalu PSDS. seri 2 kali. Yes. Main PSMS dan main sama Semen Padang Ya. dan PSPS. Betul, Nah, Bang. sekarang kita sudah melakoni 3 laga tandang. Tandang. Kita dapat 3 poin. Oke. Artinya kan sebagai tim tamu kita bisa mencuri itu Oke. poin. Nah, tidak maksimal. Ya, sebagaimana keinginan kawan-kawan kan harusnya tetap maksimal, harus Ya. dapat 3 poin, 3 poin, 3 poin. Saya juga mau itu. Teman-teman yang lain juga maunya itu supaya kita tidak terlampau berat kalah putaran kedua. Oke, betul, Nah, betul. namun ini hasil yang maksimal yang bisa diberikan oleh para pemain. Oke. Nah, jadi kan tidak bisa menyalahkan pelatih ini jelek, pelatih yang ini pengganti jelek, nggak bisa. Saya sulit menyatakan itu. Oke. Nah, seperti yang saya katakan, sampai dengan akhir saya ada WA coach lagi, coach. Kebetulan kan hari ini semenjak saya diminta menjadi COO Oke. di PSMS, Oke. Dirtek itu kan kosong. Oke. Direktur teknik itu kan kosong. Siap. Nah, maksudnya itu kan seperti itu dulu. Beliau up ke Dirtek. Untuk bisa membantu, tapi kan usah lagi punya pemikiran yang lain ya, harus harga itu. Kita hormati juga. Nah, kenapa Bang Andri selama ini nggak pernah protes kalau dibilang masih Dirtek? Ngapain saya protes? Ngapain saya masih protes? Oke. Kenapa? Karena persoalannya nggak penting juga diprotes hari ini membuat hal-hal Makin yang polemik negatif. baru lagi ya. Kita lebih bagaimana caranya agar PSMS bisa lebih kondusif, berjalan baik, Ya. tidak ada masalah. Sejauh ini dalam tim nggak ada masalah. Siap. Yang membuat masalah itu adalah pro dan kontra di luar. Oke. Nah, pro dan kontra kan tidak perlu saya tanggapi 100%. Iya, betul. Ya kalau memang teman-teman mau datang diskusi, Iman Batak datang kok tetap saya terima. Iya. Itu sih kira-kira. Siap. Bang, terakhir. Ya. Berarti Abang juga kalau ternyata ada tambal sulam pemain dengan squad kali ini Abang setuju untuk kita bisa melompat lebih baik lagi di putaran kedua? Datangnya Guntur tujuannya adalah untuk itu. Oke. Pencarian pemain-pemain lain memenuhi ekspektasi kita agar kita bisa promosi ke Liga 1. Oke, betul. Tim ini pemainnya semuanya yang hari ini dipilih yang kita percayakan kepada Coach Saragi pada Oke. saat itu. Nah, bersama dengan beberapa orang Ya. Waktu itu saya masih di PK. Oke. Nah, sekarang persoalannya apakah Coach Saragi salah pilih pemain? Tidak. Oke. Tidak. Nah, tapi tatkala hari ini Coach Miftah inginkan posisi sesuai dengan skema dia yang mau, inginkan, juga kita harus penuhi. Oke. Kita nggak boleh menuntut orang tanpa memberikan dulu apa yang dia inginkan. Oke. Nah, itu sih kira-kira. Nah, penonton juga kan hari ini mintanya begitu Ferdinand pindah ke Persiraja heboh. Ya heboh. Ferdinand. Nah, Oke. sekarang saya mau datangkan Ferdinand misalnya. Kalau pelatihnya nggak mau ngomong, Guntur Triaji tatkala putaran pertama dia mau ke PSMS. Oke. Coach Saragi kan nggak mau Guntur, tidak masuk skema dia. Oke. Nah, tiba-tiba Coach Miftah datang, dia minta Guntur. Oke. Kita datangkan Guntur. Nah, oke. Nah, itu loh kira-kira kan ada Ya, ya. ada selera-selera pelatih masing-masing. Yang tidak salah sebenarnya, yang tidak salah sesuai dengan selera skemanya masing-masing. Oke. Itu saya pikir Bang. Siap. Bang, kalau Abang sendiri sebagai Dirtek, pemain yang paling stabil. No Dirtek lagi ya. Sorry. COO. Sorry. Jadi direktur operasional. Oke. Oke. Selaku direktur operasional PSMS Medan melihat pemain yang paling stabil di PSMS Medan saat ini, Bang. Yang paling stabil Ihsan Pratama. Setuju. Ihsan Pratama. Sama Abraham. Sempat mikir aku Abraham begini. Lu memang ngompong. Oke lah Bang. Jadi Abang meeting lagi nih. Baik, Bang, saya ya? mau balik Siap. kantor lagi. Oke, makasih banyak Bang. Kawan-kawan ini klarifikasi sementara. Oke Bang. Ya, yuk. Sehat selalu Bang. Yuk. Makasih Bang. Thank you.